semua tuh akan berjalan ketika kedewasaan itu akan tumbuh. Kalau soal tanggapan gue tentang orang-orang yang atau orang-orang teman-teman deket gue lah gitu, yang kelihatannya hidup tenang-tenang aja, tapi pas datang ke rumah gue cerita itu masalahnya luar biasa. Mungkin salah satunya nge-branding sih ya, personal branding yang kelihatan baik-baik aja. Berhasil atau nggak berhasilnya kita di masa ini, kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum pernah mencoba gitu. Jadi hari pertama kita yang bakal jadi podcast ya. Ya, yang kemungkinan ini jadi salah satu podcast pertama kita, dan gue bakal share nanti di sosial media yang lainnya, TikTok, sosial media Instagram, dan sosial media Facebook. Jadi buat lu semua jangan lupa like, comment, subscribe nih di channel kita. Apa channel kita? Podcast orang nggak dikenal. Di mana? Di sini apa di sini? Sini lah pokoknya. Jadi malam ini kita di tag pertama, kita lagi syuting pertama ini, kita mau membahas tentang tema kita. Kita bahas tentang tema kita dulu buat ke depannya mau seperti apa. Dan lu semua yang subscribe biar tahu tema dan tujuan kita ada podcast di malam hari ini. Menurut lu apa nih tema kita buat ke depannya tentang podcast orang nggak dikenal ini nih? Sesuai nama kita sih, sesuai nama podcast kita gitu, orang nggak dikenal. Gua kenalan lu dong. Iya nggak sih? Nama gue Davi. Nama gue Bang Duls. Oke. Jadi gua sama Bang Duls ini ada kepikiran kemarin. Kepikiran tuh podcast yang di luar-luar itu kan udah biasa tuh sama yang lagi rame lah, lagi viral gitu kan, artis-artis. Nah di sini gue sama Bang Duls nih penasaran gitu sama orang-orang yang orang-orang sekitar lah, orang-orang yang nggak dikenal. Kita undang ke podcast kita tanya tentang keseharian dia, entah dari tentang cerita horor, sedih, atau apapun itulah. Tentang keseharian dia berarti ya. Karena kita harus tahu nih, maksudnya orang-orang sehari-hari itu kayak gimana sih? Betul. Cara dia aktivitas, kerja, bertahan hidup. Gitu berarti kedepannya kita bakal podcastnya tentang kehidupan atau keseharian seseorang di luar konteks yang kita kenal. Berarti ini orang nggak kenal, kita random, kita bakal nyari orang-orang yang tidak dikenal, kita akan tanya-tanya apa tujuan dia hidup di dunia, apa poin dia yang tetap bertahan di dunia. Nah itu yang bakal kita gali, karena kita juga pengen tahu ya, maksudnya setiap manusia itu hidupannya kayak apa gitu. Emang kita keponya tuh bukan main. Ya, maksudnya orang kayak seneng tenang-tenang aja gitu. Terus apa gue doang yang pusing gitu. Apa emang dianya bisa menetralisasi kehidupan dia agar dia lebih slow aja gitu. Maksudnya enggak yang gerabak-gerubuk gitu, enggak terlalu terburu-buru untuk melakukan gravitasi bumi. Begitu ya. Sebenarnya kayak kita juga nih, kenapa melakukan podcast seperti ini tuh kita pengen eksperimen tentang kehidupan orang. Berjalannya tuh seperti apa nih kehidupan orang, atau dia bisa menyembunyikan kesusahan dia, menyembunyikan kesenangan dia, yang akhirnya kelihatan di mata dunia itu dia baik-baik aja gitu. Pandangan lu tuh terhadap sesuatu hal yang kayak begitu gimana? Jadi lu kayaknya emang dia mah tenang-tenang aja, tapi kemarin dia ngobrol sama gue mah sedih baik, tapi statusnya mah tenang-tenang baik. Apa dia punya tempat ceritanya sendiri, atau dia hanya ya udah mau ngapain juga gua share keresahan gua, kesusahan gua di sosial media gitu. Kalau soal tanggapan gua tentang orang-orang yang atau orang-orang teman-teman deket gua lah gitu, yang kelihatannya hidup tenang-tenang aja, tapi pas datang ke rumah gua cerita itu masalahnya luar biasa. Mungkin salah satunya nge-branding sih ya, personal branding yang kelihatan baik-baik aja. Cuman emang target kita nih deket-deket ini tuh mungkin kerabat-kerabat atau teman-teman deket kita lu nih yang kita undang ke podcast gitu kan. Jangan serius-serius banget mas. Tenang-tenang aja mas. Apa yang gue lupa loh. Belum ada tamu mas ini. Saya masih bingung mas. Jadi ini serius cok. Ini kita bikin video ini emang tanpa tema ya. Tanpa bener-bener temanya sih ini ngebahas ini. Cuman kita bener-bener kayak apa sih namanya? Ya pokoknya pasti ada kata-kata yang blunder, kata-kata yang memang mungkin nggak menjurus ke temanya gitu. Karena kita sendiri tuh melakukan eksperimen ini dengan waktu yang singkat, cepat,
dan yang langsung take video gitu, nggak perlu ada konsep, nggak perlu mikirin skrip, nggak perlu mikirin kita alurnya mau gimana, flow-nya mau gimana. Pokoknya intinya gue pengen eksperimen tentang orang di sekeliling kita, tentang orang-orang di ya minimal kerabat kerabat kita nih, tentang alur kehidupan dia yang senang, happy, atau dia punya misteri di balik kehidupannya gitu. Kita kan Ini nggak tahu nih gitu. terus jujur sebelum kita ngundang orang nggak dikenal, bahkan kita pun emang nggak dikenal nih. Tapi gue juga emang baru terjun kayak sosial media kayak gini, kita terjun ke YouTube, kita ini emang benar-benar orang baru, nggak pernah namanya muncul di mana-mana gitu. Betul. Makanya gue pengen nyiptain dari orang nggak dikenal sampai benar-benar dikenal. Betul. Jadi kita berusaha untuk mengenali diri kita sendiri minimal. Minimal kita mengenali diri kita sendiri, kita itu sebagai apa, dan kita itu untuk apa, dan mau jadi apa gitu. Karena menurut gua gitu ya, kita tuh hidup tuh pasti ada disebutnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Betul. Ya walaupun ya kita tahu sendiri di agama kita nih tidak memperbolehkan untuk memikirkan sesuatu hal yang memang belum terjadi. Betul. Atau kita bingung nih, kita mau makan apa, atau mau ngapain, atau hasil apa yang kita mau dapat besok hari. Ya mungkin itu dari agama gua nih, di agama Islam memang tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah, tapi kita sebagai manusia sih, menurut gua nih ya, kita sebagai manusia itu memang harus ada plan gitu. Seenggaknya prepare lah ya. Betul, minimal kita ya enggak shock lah mungkin gitu ya, ketika memang nanti suatu saat nanti kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seenggaknya kita bisa meminimalisir hal itu begitu. Nah, kalau lu sendiri nih gimana nih tentang tanggapan lu? Minimal sama hidup lu dulu deh. Lu tuh punya plan itu kayak gimana, terus lu ngatur konsepnya itu kayak gimana sampai akhirnya lu bisa nih menjalani, ternyata tanpa lu pikirin atau tanpa lu konsepin, ternyata ya bisa aja sih gua ngelewatin gitu. Ternyata kemarin yang menurut gua susah, pada akhirnya ya terlewat aja, biasa aja, kayak ya udah gitu, maksudnya berlalu aja gitu tanpa ada distraksi yang parah gitu, yang sampai pressure-nya tuh sampai bener-bener gitu syahdu gitu. Pada akhirnya ya ngeflow aja. Menurut lu gimana nih tentang hidup lu? Gue mulai dari ini aja ya, dari masuk ke dunia konten kreator gitu. Betul, terus Hal kecilnya kayak gue mau bikin konten gitu. Nah, ini bisa diambil contoh dari gue bikin konten lah. Gue tuh sebelum bikin konten, gue tuh selalu overthinking. Overthinking tuh gila, ini gimana? Oke lah, dari hal kecil malu ya. Malu kalau kelihatan sama orang terdekat. Kalau teman-teman gitu kayak nyepelein, ketawain. Cuman semakin gue pikirin dan semakin overthinking, itu nggak terjadi, malah jadi beban sendiri gitu. Jadi yang bener-bener gue tanamin sekarang ya udah, bisa gue ambil itu dari ilmu salah satu konten kreator, Ko Denis. Dia tuh pengen nyiptain konten kreator sekarang tuh one take oke. Lu nyalain kamera, lu ngomong, lu keluarin ngisi di kepala lu, udah beres. Selebihnya ya nanti berjalan sendiri aja gitu. Betul. Berarti lu mendeskripsikan segala sesuatu tentang, ya utamanya di konten kreator ya. Salah satu konten kreator. Mungkin di kehidupan aslinya udah, maksudnya lu nggak usah terlalu banyak berpikir buat ngejalanin sesuatu gitu. Betul. Kalau emang resikonya bukan nyawa lu yang hilang, ya udah jalan aja. Itu sih yang gua mainin sekarang ya. Ya emang gue juga belum kelihatan berhasil, tapi gue juga masih berproses. Berarti secara tidak langsung lu itu mendeskripsikan tentang konten kreator itu ya bersikap bodo amat lah. Salah satu buku yang ditulis sama Bob Sadino tentang bersikap bodo amat. Karena gue sendiri pun pernah gagal. Pernah gagal tuh terlalu banyak mikir nih. Tapi di sini gue belum pernah nyoba nih, belum pernah nyoba, atau lagi mencoba dan belum pernah ngerasain gagal pas gue lagi berjalan tanpa berpikir gitu. Udah hajar aja gitu. Berarti salah satunya mungkin ini ya. Ya, berarti lo ya pokoknya lo berarti konsep yang ada di kepala lo tentang dunia media ini yang lo mau garap satu persatu ini, berusaha untuk menabrak apapun yang bisa menghalangi lo di depannya. Mau itu dari omongan orang, mau itu omongan tetangga, mau omongan teman, yaudah yang selagi menurut lo itu tidak berpengaruh atas apa yang lo alami saat ini, ya lanjut aja gitu. Maksudnya selagi gue di jalur yang benar dan gue juga melakukan segala hal yang sifatnya baik untuk diri gue ataupun orang sekeliling, ya langsung aja gitu. Maksudnya jalan aja udah gitu, terabas aja gitu. Coba dengan pertanyaan yang sama, kalau Bang Do gimana tuh? Gue tuh mungkin semua tuh akan berjalan ketika kedewasaan itu akan tumbuh.
Jadi pemikiran itu menurut gua akan tetap bertumbuh seiring dengan kedewasaan. Jadi semakin lu dewasa, semakin lu berpikir, semakin lu tumbuh, semua tuh akan terus berjalan seperti itu gitu. Mungkin untuk saat ini di umur gue yang segini, tentang relief ya, tentang kehidupan yang sekarang gue alami, mau itu di sosial media, mau gue sebagai entrepreneur ataupun apa itu ya, maksudnya gue lebih kayak ya udahlah ya, maksudnya jalan aja lah gitu, ngalir aja gitu. So gue juga nggak tahu gitu masa gue di mana gitu, walaupun gue juga pribadi udah melakukan eksperimen, mau itu dagang offline, mau itu dagang online, mau itu sekarang juga berjuang untuk di sosial medianya gitu ya. Gue akan mencoba apapun yang belum gue coba, karena tidak akan pernah ada kegagalan sebelum ada percobaan menurut gue gitu. Kayak ya udah coba aja dulu gitu. So maksud gue berhasil atau nggak berhasilnya kita di masa ini, kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum pernah mencoba gitu. Menurut gue gitu sih. Jadi kayak yaudah kita ngalir aja, jalan aja, cobain aja dulu. Ya lu nggak bakal tahu itu sesuatu hal itu enak atau enggak sebelum lu coba gitu. Dan bonusnya ketika lu mencoba hal yang menurut gue yang tadi gue coba, ketika itu ada titik kesuksesan, itu hal yang luar biasa gitu. Maksudnya karena kita berproses dari bener-bener yang minus gitu, yang nggak punya apa-apa, mau itu modal dari materi ataupun pemikiran. Nah seiring berjalannya waktu, pemikiran itu tumbuh, materi juga akan tumbuh. Karena menurut gue setiap orang itu bakal ada masanya, dan setiap masa itu bakal ada orangnya. Mungkin nih ya, maksudnya di konten pertama kita ini, di saat nanti kita makin kesana, emang agak cringe gitu, kayak liat, anjir ini konten pertama kita loh gitu. Cuman gokil sih. Ngeflow aja, kita ngeflow. Kita bakal terusan berusaha untuk open minded tentang pemikiran-pemikiran orang, tentang kehidupan-kehidupan orang. Bukan kita mau tahu tentang kehidupan orang, tapi kita pengen belajar atas apa yang telah orang lakuin gitu. Mau itu dari segi kedewasaan ataupun dari segi umur gitu. Kepo dalam hal baik lah. Iya, kepo dari hal baik lah gitu. Maksudnya kadang kan ada orang yang menurut gue gitu ya, mereka tuh kelihatan di sosial media, mau itu di WhatsApp, mau itu di Instagram gitu, yang menurut gue dia happy. Ketika gue deep talk sama dia, ternyata dia punya struggle-nya sendiri gitu, punya masalahnya sendiri gitu, yang dia nggak mau publikasikan ke sosial media. Jadi keresahan kita bikin channel YouTube ini karena kita sering ketemu orang baru nih ya. Betul. Sering ketemu orang baru, ngobrol, ternyata banyak gitu ya. Banyak. Maksudnya yang punya masalah yang gokil-gokil lah gitu ceritanya ya. Punya di momentumnya sendiri lah, struggle-nya bukan main gitu. Ya, menurut gue sih itu kayak kita tuh harus belajar sama orang-orang yang menurut gue itu punya masalah gitu. Karena lu nggak bakal ada titik lu lulus sekolah sebelum lu melewati ujian sih menurut gue. Dan ujian itu lu bisa pelajarin gitu, nggak perlu lu harus merasakan menurut gue. Karena kan ya kita tahu sendirilah gitu ya, ketika kita dapat ujian, ya kebanyakan dari kita itu mengeluh tanpa kita sadari. Orang yang enggak di tahap kita nih, yang lebih rendah dari kita, ternyata dia nggak mengeluh, dia santai aja gitu, slow aja gitu. Mungkin dia tahu tentang takdirnya Tuhan gitu ya, tentang sesuatu hal yang ada di dunia ini sifatnya sementara, yang akhirnya dia kayak ya udah, yang penting gue hari ini cukup hari ini, besok ya urusan besok gitu, gue nggak mau mikir gitu. Pagi-pagi dia nyeduh kopi, nyeduh rokok, kayak santai, nikmatin flow-nya aja gitu, slow gitu. Itu sih kayak menurut gue tuh hal-hal yang kayak gitu. Gue bukan mau mengangkat hal-hal yang sifatnya apa ya, mau kepo tentang kehidupan orang, bukan. Di sini gue mau ngasih sesuatu hal yang ternyata ketika setelah lu menonton konten gue yang sifatnya kayak gini nih, akhirnya lu berpikir, oh ternyata dia aja, gue lebih beruntung dibanding dia gitu. Maksudnya ternyata gue lebih beruntung dibanding dia gitu. Dia misalkan gue ketemu sama Bang Ojek gitu, lu sebagai karyawan yang sifatnya setiap bulan itu udah pure bener-bener gaji pokok tuh pastilah, UMR lah udah pasti. Belum bonus ya, belum bonus apa segala ya, banyak lah gitu ya. Dan mereka yang tukang ojek yang penghasilannya kita tidak tahu seharinya berapa, tapi dia lebih mensyukuri apa yang didapat gitu dibanding kita. Nah disitulah poinnya yang gue mau kasih ke lu, sahabat orang nggak dikenal ya gitu. Maksudnya poin di situ gue ngasih poin, kita tuh ya harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang kita alami saat ini gitu. Karena yang kita alami saat ini itu ya
ternyata banyak yang lebih pengen di posisi kita gitu. Betul. Di posisi kita ya kayak gini aja lah gitu, maksudnya podcast kayak gini kan banyak yang pengen kayak kita gitu. Ya sebaliknya kita pun ya pengen ada di posisi. Betul. Itulah menurut gua itu grafik kehidupan tuh ya begitu gitu. Maksudnya kembali lagi ke kita yang bisa memposisikannya, yang akhirnya kita bersyukur tentang apa yang sudah terjadi gitu, yang tidak akan pernah bisa kita rubah gitu. Karena menurutku sih itu gitu ya. Ya setiap orang tuh menurut gue sih punya plan gitu ya. Setiap orang punya plan, setiap orang tuh punya manifesting, setiap orang tuh punya intuisi untuk berpikir ke depan kayak mau gimana, mau itu yang udah punya anak, yang ya mungkin yang masih belum menikah pengen tahap menikah. Yang telah tahap menikah pengen tahap punya anak. Yang tahap pengen punya anak, dia pengen kawin lagi. Iya, maksudnya kayaknya ya sono itu. Iya, itu maksudnya kayak kehidupan tuh ya begitu gitu aja. Kita nggak akan pernah bisa di posisi puas gitu sih menurut gua kayaknya. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Tapi di situ poin gua adalah biar kita semua nih pendengar podcast Jadi Kenal ini biar kita tuh di tahap oh iya ternyata banyak orang yang lebih kurang dibanding kita dan mereka tuh pengen di posisi kita. Makanya menurut gua kayak lu nih udah kerja di UMR yang udah kerja tetap, ya syukuri aja gitu walaupun capek gitu ya menurut gua, walaupun capek lu itu yang menurut gua enggak secapek orang-orang di jalan gitu sih. Menurut gua sih kayak poinnya di situ gitu. Mudah-mudahan ya lu semua bisa nangkep poin ini gitu yang gua share di sini. Gua enggak expert di bidang bertanya Iya. orang Asli gitu ya. ini kita benar-benar nol ya, maksudnya ya sorry aja kalau misalnya kita agak gitulah. Iya, karena kita bukan expert di bidangnya gitu. Cuman tapi kita tetap kok berproses dan belajar. Kita pengen tetap belajar. Ya itu tadi, pembelajaran kedewasaan itu berjalan dengan seiring jalannya waktu aja gitu. Makanya menurut gua buat lu semua yang di bawah umur 25 sudah di tahap menurut gua happy ya. Mau happy dari keuangan, mau happy dari kehidupan ataupun keluarga, menurut gua lu beruntung gitu. Karena ya yang gue alami berdua ini sebenarnya keresahannya minimal emang dari gue sendiri berdua yang gue angkat gitu. Keresahan gue yang gue tuh pengen apa ya, sebenarnya gue juga belum bisa di tahap untuk bersyukur gitu. Makanya gue berusaha untuk cari orang yang di bawah gue untuk gue bisa bersyukur gitu. Poinnya sih di situ gitu ya. Tentang rasa syukur yang kita ini gitu ya, maksudnya ya itulah, maksudnya kayak ya itulah kehidupan gitu. Kayak ya beneran kalau lu menurut lu boring atau menurut lu apa yang mau lu sampaikan di komenan nanti setiap penting mungkin setiap mau berakhirnya video kita nih gue bakal tanya-tanya nih atau gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan lu nih di kolom komentar. Lu jangan lupa di kolom komentar, nanti pertanyaan lu gue jawab satu persatu ya gitu. Maksud gue ya lu nanya tentang apa ya nanti gue bakal jawab di setiap episodenya begitu ya. Ya lu juga wajib bercerita lah gitu, maksudnya lu jangan pendam sendiri gitu. Lu juga cerita masalah apapun gitu ya, masalah kesenangan ya kesusahan terserah lu, pokoknya ya jangan melulu tentang kesusahan yang lu ceritain juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kesenangan lu apa gitu, maksudnya kayak lu menikmati hidup tuh karena apa gitu. Kayak itu sih poinnya, kayak yang akhirnya orang berusaha untuk menerima gitu. Mudah-mudahan lu juga bisa menerima podcast gue pertama ini nih tentang berpikir secara kritis tentang rasa syukur yang kita punya saat ini gitu. Dari segi apapun ya, mau dari segi badan sehat gitu maksudnya, tentang ekonomi gitu. Ya kita berusaha untuk itu gitu. Mudah-mudahan lu setuju dengan statement-statement yang gue lontarkan nih. Kalau lu nggak setuju juga nggak apa-apa gitu ya, karena yang di sini gue bukan mencari setuju atau tidak setuju. Betul. Ya kan? Kita kan di sini ya hanya ingin bercerita. Ingin bercerita sama orang-orang di sekeliling kita nih gitu. Mungkin nanti goals terbesar kita bisa membantu semua orang yang datang ke podcast kita. Betul, sedikit banyaknya mungkin nanti kita bisa bantu yang dengan yang kita bisa gitu ya, dengan yang kita bisa. Kalau dia memang punya keresahan tentang apa ya mungkin sedikit banyaknya nanti kita bantu, walaupun kembali lagi gua bukan di posisi orang yang sedang senang. Itu karena ya itu tadi kan. Jadi kita mulai dari minus ya. Iya, benar-benar kita dari minus. Kita spill deh tempat podcast kita ini dari barang-barang semua emang bener-bener nggak ada yang kita beli, bahkan beberapa kita ada minjem ya. Minjem.
tripod gue minjem, lighting gue minjem, mikrofon gue minjem. Mungkin privilege yang kita banget di HP aja handphone doang. Handphone doang. Ini so ini buat kalian semua nih yang nanyain gue pakai kamera apa, bukan pakai Sony, bukan pakai Canon, bukan. Ini pakai kamera HP, asal lu tahu. Makanya ya support kita berdua untuk menjadi sesuatu hal yang lebih berguna lagi untuk orang di luar gitu ya. Kita berusaha untuk ya bermanfaat lah gitu. Karena yang kita tanyain juga, yang kita undang nanti ke podcast kita juga mungkin sedikit banyak ya kita berusaha untuk membantu lah. Kalau memang tidak bisa membantu dari soal materi, minimal solusi gitu maksudnya. Dia butuh apa, solusi apa yang mau dia pinta sama kita, ya nanti kita berusaha untuk ngasih gitu kali ya. Mudah-mudahan kalian semua terima gitu. Kalian semua terima. Jangan lupa lu komen di bawah. Kalau ada pertanyaan nanti gue baca satu persatu di sesi terakhir setelah sebelum closing gitu. Jangan lupa lu komen, jangan lupa lu like, jangan lupa lu subscribe channel wajib kita banget. Ya kan, buat kita grow up ke depannya menjadi podcast yang lebih baik lagi. See you.